Dalam praktikum ini, senyawa pertama yang akan kita analisis adalah senyawa flavonoid. Tahap pertama adalah kita memasukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, sampel yang telah kita masukkan ke dalam tabung reaksi akan kita tambahkan dengan serbo Mg dan HCl pekat. Penambahan serbo Mg dan HCl pekat ini berfungsi untuk memecah ikatan glikosida flavonoid. Seperti yang kita ketahui bahwa flavonoid di alam berada di dalam bentuk glikosida flavonoid, di mana flavonoid berikatan dengan gugus gula sehingga ia memiliki sifat polar. Nah, ketika kita tambahkan serbo Mg dan HCl pekat, maka ikatan tersebut akan lepas sehingga flavonoid akan berubah menjadi bentuk aglikonnya atau bentuk yang tidak berikatan dengan gugus gula. Hal ini akan menyebabkan flavonoid menjadi lebih nonpolar, sehingga ketika kita tambahkan dengan pelarut nonpolar, maka flavonoid akan berpindah dari pelarut polar ke pelarut nonpolar. Nah, setelah kita menambahkan HCl pekat dan serbo Mg, selanjutnya akan kita tambahkan dengan amil alkohol. Nah, amil alkohol ini akan menjadi pelarut nonpolar, sehingga ketika sampel kita mengandung senyawa flavonoid, maka senyawa flavonoid yang berada dalam bentuk aglikon akan berpindah ke dalam amil alkohol. Nah, perubahan warna menjadi kuning atau kemerahan menunjukkan bahwa sampel yang kita analisis mengandung senyawa flavonoid. Dapat kita lihat bahwa sampel yang kita analisis menunjukkan perubahan warna kuning atau kemerahan pada lapisan atasnya. Lapisan atas tersebut adalah lapisan amil alkohol karena amil alkohol memiliki bobot jenis yang lebih rendah dari air, maka dia akan berada di lapisan atas. Selanjutnya adalah analisis atau screening fitokimia untuk senyawa tanin. Dalam analisis ini kita membutuhkan 3 tabung reaksi. Tabung reaksi pertama, kedua, dan ketiga sama-sama kita tambahkan dengan sampel. Namun pada masing-masing tabung reaksi ini akan kita tambahkan dengan reaksi yang berbeda. Tabung reaksi pertama akan kita tambahkan dengan reaksi FeCl3 5%. Reaksi ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa fenol, di mana tanin merupakan salah satu senyawa dari yang memiliki gugus fenol. Nah, perubahan warna menjadi warna hijau kehitaman atau biru kehitaman menunjukkan bahwa sampel yang kita uji mengandung senyawa fenol. Dapat kita lihat bahwa sampel yang kita uji menunjukkan warna hijau kehitaman, berarti dapat kita simpulkan bahwa sampel kita mengandung senyawa fenol. Namun untuk menegaskan kembali apakah sampel kita memiliki senyawa tanin, maka akan kita lanjutkan dengan reaksi berikutnya. Nah, reaksi berikutnya yang kita gunakan adalah larutan gelatin. Sampel dapat kita nyatakan positif mengandung tanin ketika sampel memberikan endapan berwarna putih. Namun dalam penelitian ini, dalam praktikum ini, bahwa sampel yang kita uji tidak menunjukkan keberadaan endapan putih, sehingga kita belum bisa menyimpulkan bahwa sampel yang kita uji memiliki senyawa tanin. Untuk menegaskan bahwa keberadaan senyawa tanin di dalam sampel kita, maka kita lanjutkan pada reaksi berikutnya. Pada tabung berikutnya, akan kita tambahkan reaksi Sandny, yaitu reaksi yang terbuat dari campuran paraformaldehid atau formalin 30% sebanyak 2 tetes dan HCl pekat sebanyak 1 tetes.
Nah, setelah kita menambahkan kedua reaksi ini, sampel yang kita gunakan akan kita panaskan terlebih dahulu. Setelah dipanaskan, selanjutnya akan kita amati apakah terdapat endapan berwarna merah. Hasil positif menunjukkan adanya tanin adalah terbentuknya endapan merah pada sampel. Nah, dapat kita lihat bahwa sampel kita tidak menunjukkan adanya endapan merah, sehingga kita belum dapat memastikan bahwa sampel yang kita uji memiliki kandungan senyawa tanin. Selanjutnya adalah analisis keberadaan quinon. Proses pertama, seperti biasa, adalah kita memasukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian, kita tambahkan reaksi NaOH 1N atau 1 normal. Hasil positif bahwa sampel kita mengandung senyawa quinon adalah ketika sampel yang kita tambahkan dengan NaOH 1N memberikan perubahan berwarna merah. Hal ini terjadi karena adanya ikatan Na dengan quinon yang menyebabkan perubahan warna merah. Nah, dapat kita lihat bahwa sampel yang kita gunakan memberikan perubahan warna yang sedikit merah. Nah, untuk memastikan bahwa apakah sampel tersebut tadi mengalami perubahan warna, maka kita bandingkan dengan kontrol, yaitu sampel yang tidak kita tambahkan dengan reaksi. Nah, dapat kita lihat bahwa kedua sampel ini memiliki perbedaan warna, di mana yang ditambahkan NaOH berwarna merah. Selanjutnya akan kita lakukan analisis senyawa saponin. Nah, pada analisis senyawa saponin, kita tidak menggunakan bereaksi apapun. Namun, sampel yang kita analisis akan kita lakukan pengocokan. Sampel yang terbukti memiliki kandungan senyawa saponin akan mengalami atau membentuk busa yang stabil pada sampel yang telah dikocok. Nah, dapat kita lihat bahwa setelah dikocok, sampel menunjukkan keberadaan busa. Kemudian kita diamkan beberapa menit. Jika busa tersebut masih berada di dalam sampel, maka dapat kita pastikan bahwa sampel kita mengandung senyawa saponin. Nah, untuk menegaskan kembali apakah busa itu stabil, maka dapat kita tambahkan dengan HCl pekat atau HCl2N juga boleh. Nah, ketika setelah penambahan HCl pekat atau HCl2N, sampel yang memiliki busa tidak mengalami perubahan di mana busanya tidak hilang, maka dapat kita nyatakan bahwa busa tersebut adalah busa yang stabil, yang menandakan bahwa sampel yang kita uji memiliki kandungan senyawa saponin. Selanjutnya, kita akan melakukan proses analisis senyawa alkaloid. Senyawa alkaloid adalah senyawa yang memiliki atom N dalam cincin siklik. Nah, senyawa alkaloid memiliki sifat basa, yang biasanya sampel-sampel yang memiliki senyawa alkaloid biasanya dapat memberikan rasa pahit. Nah, untuk melakukan analisis atau screening fitokimia senyawa alkaloid, maka kita perlu melakukan proses ekstraksi terlebih dahulu terhadap sampel yang kita gunakan. Nah, sampel yang kita gunakan akan kita masukkan ke dalam mortir. Kemudian kita tambahkan dengan menggunakan HCl2N. Fungsi penambahan HCl2N ini adalah untuk membuat sampel yang kita gunakan atau membuat alkaloid yang terkandung di dalam sampel menjadi dalam bentuk garamnya. Seperti yang kita ketahui terlebih dahulu bahwa alkaloid berada di dalam bentuk basa
Ketika kita tambahkan dengan asam, maka dia berubah menjadi dalam bentuk basanya, sehingga dia akan larut dalam pelarut yang polar. Nah, selanjutnya sampel yang telah kita gerus tadi akan kita saring. Nah, selanjutnya hasil saringan tadi akan kita tambahkan dengan amonia. Fungsi penambahan amonia adalah memisahkan basa alkaloid dari garamnya. Tadi kan kita rubah dia menjadi dalam bentuk garamnya dengan penambahan HCl. Nah, saat ini kita akan pisahkan basa alkaloid dari bentuk garamnya, sehingga dia kembali menjadi bersifat yang lebih nonpolar. Nah, selanjutnya setelah penambahan amonia ini akan kita lakukan ekstraksi cair-cair dengan menggunakan kloroform. Sampel yang kita buat tadi kita masukkan ke dalam corong pisah. Kemudian kita tambahkan dengan 20 ml kloroform. Selanjutnya kita kocok untuk memaksimalkan proses ekstraksi. Alkaloid yang berada di dalam bentuk basa alkaloid akan berpindah ke lapisan kloroform, sehingga lapisan kloroform akan kita ambil. Kita pisahkan lapisan kloroform dengan lapisan polar. Lapisan kloroform yang kita peroleh nanti selanjutnya akan kita lakukan pengujian dengan menggunakan reaksi Dragon-Roth. Nah, lapisan kloroform yang kita peroleh akan kita teteskan ke dalam kertas saring. Selanjutnya, nanti kita akan tambahkan dengan Dragon-Roth. Hasil positif mengandung alkaloid akan ditunjukkan dengan terbentuknya bercak berwarna merah.
Selanjutnya, bagian kloroform akan kita lakukan ekstraksi cair-cair kembali, di mana bagian kloroform ini akan kita tambahkan dengan HCl2n, lalu lapisan HCl2n akan kita ambil. Setelah ditambahkan HCl2n, alkaloid yang semula dalam bentuk basa alkaloid akan kembali berubah menjadi garam alkaloid, sehingga dia akan lebih mudah terlarut dalam fase air, sehingga dia dalam proses ini akan berada di dalam lapisan HCl. Lapisan HCl akan berada pada bagian atas dari kloroform. Lapisan HCl ini akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya akan kita bagi dia menjadi dua tabung reaksi. Tabung reaksi pertama nanti akan kita berikan reaksi drag and drop. Tabung reaksi kedua akan kita berikan reaksi Maillard. Selanjutnya kita tambahkan reaksi drag and drop. Hasil positif menunjukkan adanya alkaloid ketika sampel yang kita uji memiliki perubahan berupa terbentuknya endapan berwarna merah. Namun pada proses ini tidak terbentuk endapan berwarna merah. Kemudian tabung yang kedua kita tambahkan dengan reaksi Maillard. Hasil positif suatu sampel memiliki kandungan senyawa alkaloid adalah terbentuknya endapan berwarna putih. Namun demikian pada reaksi ini juga tidak terbentuk endapan berwarna putih, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sampel yang kita uji tidak terdeteksi keberadaan senyawa alkaloid. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kemungkinan bahwa sampel yang kita uji memang tidak mengandung senyawa alkaloid, atau kemungkinan kedua adalah proses ekstraksi yang kita lakukan tidak maksimal sehingga senyawa alkaloid belum dapat kita tarik. Namun proses screening fitokimia yang kita lakukan adalah sebagai tadi yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan lakukan analisis fitokimia untuk senyawa steroid dan terpenoid. Sebelumnya kita akan melakukan proses ekstraksi, di mana pada proses ekstraksi ini akan kita gunakan pelarut berupa ether. Kita menggunakan ether sebagai pelarut karena senyawa
senyawa steroid dan terpenoid merupakan senyawa yang bersifat nonpolar, sehingga dia akan mudah terlarut dalam pelarut yang bersifat nonpolar juga, di mana ether adalah golongan senyawa pelarut yang bersifat nonpolar. Selain ether juga kita sebenarnya dapat menggunakan eneksan ataupun kloroform. Ether memiliki sifat yang mudah menguap sehingga harus kita kerjakan di dalam lemari asam. Setelah kita melakukan proses penggerusan ini, selanjutnya akan kita saring untuk memperoleh filtrat dari ekstrak tersebut. Filtrat yang kita peroleh nanti akan kita masukkan ke dalam cawan porselin. Kita masukkan ke cawan porselin, kemudian kita diamkan beberapa menit hingga semua pelarut ether dapat menguap. Nah, hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita tambahkan preaksi Lieberman-Burchard, di mana preaksi ini terdiri dari 2 tetes asam asetat anhidrat ditambah dengan 1 tetes asam sulfat pekat. Seharusnya pekerjaan ini kita lakukan di dalam lemari asam, namun untuk mempermudah memperoleh gambar ini saya lakukan di luar lemari asam. Nah, setelah kita lakukan tetesan ini, jika sampel kita positif mengandung senyawa steroid, maka akan terbentuk perubahan warna hijau, sedangkan jika hasil kita positif mengandung terpenoid, maka akan terbentuk perubahan berwarna merah.